selayang pandang fenomena asuransi jiwa Indonesia. Fenomena asuransi jiwa di Indonesia disadur dari penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2020-2021 yang dihibahkan kepada penulis plus dikutip juga dari disertai Doktor Ilmu Ekonomi penulis tahun 2019 yang juga memenangkan hibah dari Kementerian Direktorat Dikti tahun anggaran 2018 yang mayoritas keseluruhan merujuk dari data pada Otoritas Jasa Keuangan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, World Bank atau World Insurance atau Blocks Global Competitiveness Index (GCI) yang diusut oleh World Economy Framework Technology Competitiveness Report dan lainnya yang dirangkum sebagai berikut. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan dan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, terdapat nama-nama perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia, sebagaimana perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia itu membandingkan kompetensi pemilikan antara perusahaan asuransi jiwa nasional dan perusahaan asuransi jiwa asing adalah 49% perusahaan asuransi jiwa nasional berbanding 51% perusahaan asuransi jiwa asing. Yang membedakan bahwa keberadaan perusahaan asuransi jiwa asing masih di Indonesia dibanding perusahaan asuransi jiwa nasional. Asuransi jiwa. Di beberapa tahun terakhir ini pula perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menjadi sorotan publik yang telah menguras pikiran dan membuat cemas nasabahnya karena perusahaan asuransi jiwa tempat mereka berbagi resiko tersebut dianggap gagal membayar terhadap klaim yang diajukan para nasabahnya, yaitu perusahaan asuransi Bumi Asia Jaya. Perusahaan yang telah berdiri sejak tanggal 10 Juni 1167 ini telah dicabut izin usaha di bidang asuransi pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai keputusan Dewan Komisaris nomor Cap 112/D05/2013 karena dianggap sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan Risk Based Capital (RBC) terkait resiko pembangunan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Yang kedua adalah perusahaan asuransi jiwa Bakri Life. Perusahaan asuransi jiwa Bakri Life terlalu agresif menginvestasikan dana nasabahnya di pasar moral, juga mengklaim gagal bayar pajak tahun 2008 karena krisis global yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat. Pada tanggal 15 September 2016, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengeluarkan keputusan nomor Cap 76/D05/2016 yang isinya membuat izin usaha asuransi jiwa Bakri Life. Yang ketiga adalah asuransi jiwa Kresna Krips Life. Menurut Otoritas Keuangan OJK, perusahaan asuransi jiwa Kresna ini telah melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan rekomendasi atas hal pemeriksaan yang telah disepakati, sehingga di tanggal 17 Agustus 2020 Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan sanksi pembatasan kegiatan. Rumusan masalah asuransi jiwa, yaitu klaim nilai tunai polis. Perlu dipahami, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berasuransi, maka akan berakhir sampai habis masa kontrak polis asuransi berakhir, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Akan tetapi, kadangkala karena sesuatu dan lain hal sering ditemukan di lapangan, nasabah atau tertanggung tidak lagi dapat meneruskan pembayaran preminya sampai berakhir masa kontraknya, sehingga mengakibatkan pembayaran premi terhenti. Jika ini terjadi, maka polis tersebut dinyatakan batal. Dengan istilah lain adalah lapse atau kadaluarsa. Polis yang lapse akan menghilangkan manfaat atau jaminan perlindungan polis tersebut. Selanjutnya, dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan klaim polis nilai tunai atau penjualan polis ini adalah: 1. Buku polis asli berikut bukti pembayaran premi terakhir. 2. Fotokopi bukti diri. 3. Kopi buku rekening tabungan agar tidak salah transfer.
4. Surat permohonan penebusan nilai tunai polis atau penjualan polis yang dibuat di atas materai atau surat kuasa jika dikuasakan. Baik, untuk selanjutnya mengenai klaim asuransi jiwa mengapa tidak dapat dibayarkan. Hal-hal yang dapat mengakibatkan klaim asuransi jiwa tidak dapat dibayar oleh perusahaan asuransi jiwa adalah diantaranya 1. Tidak ada dalam perjanjian polis. 2. Masuk dalam pengecualian polis. 3. Polis tersebut masih berstatus waiting period. 4. Polis tersebut dinyatakan batal. 5. Tergolong pre-existing. 6. Dokumen klaim yang menjadi syarat pengajuan klaim tidak dipenuhi oleh ahli waris. Yang terakhir, over limit atau batas pengajuan klaim sudah expired, sudah sangat lama. Dan yang terakhir mengenai bagaimana agar asuransi dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, perusahaan asuransi harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berintegrasi agar dapat terus berinovasi, baik dari segi benefit dari suatu produk maupun dalam hal pelayanan yang diberikan. 2. Untuk melayani pelayanan yang diberikan kepada nasabah, perusahaan asuransi harus memiliki akses sistem teknologi informasi yang cepat dan mudah, mulai dari proses penutupan polis, pemasaran produk, sampai pembayaran klaim yang tidak bertele-tele. 3. Perusahaan asuransi harus sehat dan dapat menciptakan transparansi dengan prinsip manajemenkan kehati-hatian dan bertanggung jawab terhadap stakeholder. 4. Perusahaan asuransi harus dapat juga didukung dengan perusahaan asuransi lainnya.